dengan kemampuan Menteri Agama kita yang sekarang, kiai, akademisi, berbagai organisasi dipimpin, kami yakinlah kalau Pak Menteri bisa meyakinkan pihak Saudi, kita akan mendapatkan tempat yang baik untuk jamaah kita. Ini kita hanya karena prosedur saja di dalam pemerintahan kita, uang kita cukup Pak Menteri. Kalau yang disebutkan tadi itu hanya 159.250.390 SAR, Yeah. masih cukuplah uang kita. Tinggal kita setuju saja, besok Pak Hilman sudah bisa tuh bayar. Baik, Pak Menteri sudah menyampaikan. Apakah ada yang ingin disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji? Kalau ada, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama sudah merupakan kesepakatan ke PHU dengan kami dari Badan Penyelenggara Haji. Saya kira, ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Selain sudah duduk bersama, ada lagi statementnya nih. Statementnya ada, kami kompak. Luar biasa. Ya, hari ini Badan Penyelenggara Haji, baik kepala maupun wakil itu kompak pakai sarung. Sebetulnya kita juga mau pakai sarung, cuma sarungnya belum sampai. Baik, terima kasih para pimpinan dan para anggota terkait mengenai pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, baik BPIH maupun BPIH. Nanti akan kita bahas di Panja. Dalam raker ini kita sebentar lagi akan sampai mengambil kesimpulan, tetapi sebelum sampai kepada kesimpulan, jika ada para anggota yang ingin menyampaikan pesan terkait dengan apa yang disebutkan dengan pelayanan tadi, pelayanan, kemudian kebutuhan petugas, hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji kita dari para anggota, karena kita masih punya waktu, kami persilakan para anggota. Adakah yang? Oh, ada. Ya, silakan. Tuan Anang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan pimpinan pimpinan Komisi 8 yang saya hormati, Bapak Menteri, Pak Wamen, Bapak Kepala Badan Penyelenggara Haji, Pak Dirjen, dan singkatnya semua hadirin yang dirahmati Allah. Saya tertarik dengan statement Pak Menteri di media yang mengatakan bahwa untuk tahun 2025 ini biaya haji akan diturunkan dengan kualitas layanan yang lebih baik. Kami bersyukur sekali mendengar itu, Pak. Dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Karena kebetulan saya tidak masuk di Panja, Ketua, jadi kesempatan inilah forum yang memungkinkan saya untuk bisa menyampaikan usulan-usulan. Yang pertama terkait dengan petugas. Petugas yang ada ini tidak perlu kita harus menunggu menambah-nambah petugas, tapi mengoptimalkan petugas yang ada. Artinya, kalau periode kemarin-kemarin, banyak ditemui di lapangan petugas-petugas yang sebenarnya bukan petugas, hanya numpang untuk berangkat haji. Artinya dengan petugas yang ada kemarin sebenarnya sudah cukup tanpa ada tambahan. Jadi dengan mengoptimalkan petugas yang ada itu bisa menghasilkan layanan yang cukup baik tanpa harus menambah petugas. Itu berdasarkan pengalaman yang kemarin. Namun kami juga ingin di sini
Jangan lupa kami juga ingin petugas-petugas kami yang mendampingi kami selama ini di lapangan, di Komisi 8, bisa diikut sertakan sebagai petugas. Mereka sudah ikut testing selama ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa di-cover oleh Pak Menteri, Pak Dirjen, dan lain sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan pembiayaan, dari segi biaya memang ada penurunan biaya BPIH dari 93.410.286 tahun lalu turun menjadi 93.389.68,99. Namun yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan BP-nya ini berbalik. Yang tadinya 60% BP, nilai manfaat 40%, sekarang BP-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaat 30%. Artinya apa? Masyarakat yang kemarin membayar 56 juta sekian, karena BP-nya naik, berubah menjadi 65 juta. Jadi ini bertentangan dengan statement Pak Menteri tadi. Masyarakat tidak tahu ini uang totalnya, tidak tahu mereka. Mereka hanya tahu berapa yang disetor. Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi bertentangan dengan apa yang menjadi statement Pak Menteri. Kemudian yang terakhir, kami melihat dari angka nilai manfaat yang sudah turun dari 37 juta menjadi 28 per jemaah. Ini kalau di usulan penggunaan nilai manfaat tahun 2005 naik dari 8 triliun menjadi 9 triliun lebih. Padahal turun di sini menjadi 30%, kok malah angkanya naik. Nah, ini mohon nanti oleh teman-teman dibahas secara detail pada saat panja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pinan. Ya, di depan dulu ya. Silakan Bu Seli. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran BPH, Bapak Ibu, pimpinan komisi beserta anggota Komisi 8, yang saya muliakan semua, terima kasih atas pemaparan dari Pak Menteri dan semua. Saya mengapresiasi dari semua paparan ini, dan tentu saja hampir sama seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang, tetapi ada yang menggelitik benak saya kaitan dengan hasil pansus haji yang mungkin harus segera dibenahi oleh Kementerian Agama dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun keimigrasian kaitan dengan para jamaah haji, kemudian jamaah umroh yang mungkin selama ini selalu menjadi momok yang memprihatinkan kita pada saat kita melakukan pengawasan, terutama pada para jamaah haji visa ziarah. Nah, tentu ini masih ada tenggang waktu yang sangat lama yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama, bagaimana kita mengantisipasi itu. Karena sudah berkali-kali kami Komisi 8 mengingatkan, mumpung masih ada jeda waktu, sepertinya sebaiknya kita harus melakukan koordinasi. Dari mulai bulan Ramadan, orang sudah mulai berbondong-bondong melakukan umroh, dan setelah itu mereka tidak mau balik ke Indonesia. Maka bagaimana kita menghambat melakukan pengawasan kepada para travel haji yang mungkin melakukan one prestasi, atau mungkin juga mereka melakukan upaya-upaya untuk supaya jamaahnya tetap stay di sana. Kemudian kita juga mengantisipasi, dan saya juga harus mengakui, kalaupun ada warga negara Indonesia yang tetap melakukan upaya untuk bisa melaksanakan rukun Islam kelima dengan melakukan upaya dengan menggunakan visa ziarah, mereka adalah warga negara Indonesia. Maka kita harus juga melindungi mereka. Maka upaya apa yang harus dilakukan Kementerian Agama terhadap pemerintah Saudi Arabia? Nah, ini juga harus diantisipasi dari jauh-jauh hari. Nah, ini yang menurut saya yang belum pernah tertuntaskan dari pansus haji kemarin maupun hari ini. Yang kedua, kaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, khususnya mengenai manasik haji yang 8 kali.
kita belum memutuskan berapa BP, berapa BPIH. Sementara Ramadan akan segera bulan Ramadan itu tanggal 1 Maret. Biasanya pelaksanaan manasik haji itu bertepatan dengan bulan Ramadan dan itu sangat tidak efektif dilakukan oleh KUA kabupaten kota. 8 kali pelaksanaan manasik haji dan anggarannya sangat besar. Menurut saya ini bisa dilakukan efisiensi yang sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Agama. Apakah anggaran itu akan dialihkan untuk kegiatan yang lain atau seperti apa? Yang menurut hemat saya ini sangat mubazir dan kebanyakan para jamaah kita pun sudah melakukan manasik haji dan kerjasama dengan KBIHU yang ada di kabupaten kota. Tapi mungkin ada juga yang mereka melakukan yang secara mandiri. Nah, bagaimana upaya dari Kementerian Agama terhadap efisiensi terhadap anggaran manasik haji yang 8 kali yang dilakukan oleh tingkat kecamatan. Tapi kalau untuk di tingkat kabupaten saya pikir masih bisa dilakukan. Tapi kalau untuk di tingkat kecamatan saya pikir itu sudah tidak mungkin dilaksanakan karena waktunya juga sangat mepet dan kita belum ketuk palu penetapan. Yang berikutnya lagi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang. Saya sepakat kaitan dengan anggaran yang disampaikan oleh Bapak-bapak sekalian untuk BP dan BPIH. Kalau kita merunut dari apa yang sudah ditetapkan tahun lalu, BPIH kita itu Rp93.410.286. Hari ini 93.386. Artinya hanya turun Rp20.602. Kalau kita bicara yang dibebankan kepada jamaahnya sekitar 60%, pertanyaan saya tidak sama dengan Pak Nanang. Sebetulnya ada berapa yang ada di rekening jamaah hari ini? Karena kan ada juga yang dimasukkan melalui rekening virtual account-nya masing-masing. Sehingga beban para jamaah itu berapa yang harus mereka bayarkan dan lunaskan? Mungkin secara penetapannya memang besar, 65 juta gitu kan. Tetapi sebetulnya para jamaah ini kan tidak harus membayar 65 juta. Nah, ini juga harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia gitu. Jadi jangan seolah-olah kayak besar, karena bagaimanapun juga goodwill yang harus kita sampaikan. Hari ini tuh kita tidak boleh membebani uang itu kepada BPKH. Karena ada anggaran 5,4 juta jamaah yang menunggu di situ. Nilai manfaat ini kan bukan untuk jamaah yang akan berangkat, tetapi kan ada jamaah waiting list. Maka goodwill-nya kita hari ini bahwa BP itu memang harus lebih besar kepada para jamaah. Nilai manfaatnya harus lebih kecil. Memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan Kementerian Agama untuk hari ini. Tetapi pertanyaan saya, ada berapa uang yang ada di rekening virtual account masing-masing jamaah? Ini harus disampaikan juga kepada kami, sehingga pada saat kita menyampaikan kepada para jamaah, kita tahu bahwa sebetulnya sisa beban jamaah itu tinggal sekian yang harus dibayarkan gitu loh. Nah, mungkin ini yang menjadi pertanyaan saya kaitan dengan DP yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Untuk Al-Musna, kami dari fraksi PDI Perjuangan sepakat, tetapi mohon sekiranya penempatan jamaah haji yang nanti akan ditempatkan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, harus betul-betul dekat dengan lokasi yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasan Basri, Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan, Bapak Menteri, Wakil Menteri, Kepala BPH dan Wakil, para staf sekalian yang berbahagia. Ada beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, Bapak Menteri, masyarakat memang menunggu jawaban atau realisasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tentang turunnya harga naik haji tahun ini. Dan termasuk juga pernyataan Pak Presiden. Ini sebenarnya Bapak Presiden juga pernah melakukan pernyataan. Diharapkan biaya haji tahun ini diturunkan.
Nah, cuma kalau bisa memang turun itu agak signifikan, dan nanti kan kita bahas bersama pada waktu rapat panja. Itu pertama. Yang kedua, Pak Menteri, ini di lapangan yang perlu menjadi perhatian kita, yaitu masalah istitoah dari sisi kesehatan, Pak. Itu di lapangan sebenarnya jemaah itu terhambat untuk menyetor pelunasan haji, karena istitoah dari sisi kesehatan ini SDM di tingkat puskesmas itu tidak sekuat apa yang kita perkirakan gitu. Artinya sektor Kementerian Kesehatan juga harus serius gitu. Kadang-kadang sudah diputuskan analisa dari tingkat atas, diputuskan apa yang dilaporkan oleh dari tim kesehatan di tingkat puskesmas, itu acak-acakan, ternyata tidak sebagaimana, sehingga batal untuk berangkat haji gitu. Artinya tidak serius kalau kadang kita lihat seperti itu, atau memang mungkin SDM di tingkat puskesmas memang agak lemah, apalagi daerah-daerah jauh. Itu penekanannya perlu dengan Pak Menteri Kesehatan, Pak, di lapangan. Begitu terjadi sekarang yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah masalah fasilitas. Katanya ada janji dari Bapak Dirjen untuk membantu di asrama haji Antara, membantu mobil golok untuk membawa jemaah. Kalau bisa memang ini realisasinya dipercepat, Pak, sebab kita semakin dekat itu. Kemudian yang ketiga, masalah penjelasan kepada masyarakat tentang kartu nusuk. Kalau bisa kartu nusuk itu didapati di waktu masih di tanah air. Jangan seperti terjadi pada tahun 2024 itu baru dijelaskan di Mekah gitu. Sehingga ada, apalagi masyarakat kita di tingkat desa, kadang-kadang mereka tidak ngerti apa arti kartu yang dikasih kepada beliau gitu. Itu diupayakan kalau bisa kartu nusuk ini didapat di tanah air, dan penjelasannya pada saat manasik haji itu sudah sampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, masalah murur atau di Musdalifah juga ini perlu juga ada semacam kejelasan juga kepada masyarakat kita atau jemaah kita yang lanjut usia, dan keberangkatan itu harus tepat. Kadang-kadang diharapkan kan jam 7 malam berangkat dari Arafah, dan diharapkan lewat di Musdalifah itu lewat tengah malam. Nah, kadang-kadang belum tengah malam mereka sudah sampai ke Mina, sehingga merepotkan para petugas haji kita, sampai ke sana minta dikembalikan lagi, takut hajinya tidak sah. Dan kesepahaman tentang kesepakatan tentang ketentuan murur ini perlu dari pada saat waktu kita manasik haji sudah dapat kita selesaikan, kita jelaskan kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu masalah tadi uang muka. Kami dari fraksi Golkar pada dasarnya dapat menyetujui apa yang diharapkan Pak Menteri, dan kami dapat menerima penjelasan yang disampaikan. Memang diperlukan saja masih uang muka, tentang berapa besarnya nanti kita sepakati pada rapat panja nanti. Kami rasa Pak Ketua dan Wakil Ketua demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Izin. Pak Alimuddin dulu tadi sudah. Silakan Pak Alimuddin. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Bapak Menteri Agama, Pak Wakil Menteri Agama yang saya hormati, Pak Kepala Badan Haji dan Wakil Kepala Badan Haji beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa atensi dari teman-teman Komisi 8, tapi secara keseluruhan dari pemaparan Pak Menteri Agama, kita dapat melihat ada upaya-upaya dan langkah-langkah maju yang sudah dilakukan, sedang dan akan dilakukan dalam kaitannya dengan memperbaiki dan membenahi pelayanan haji kita di tanah air. Pada kesempatan ini Pak Ketua dan teman-teman, Pak Menteri Agama, ada satu poin saja yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan pelayanan embarkasi haji. Tadi juga sudah disampaikan, dan kaitannya dengan pelayanan embarkasi haji, Pak Menteri, pemerintah daerah dan rakyat Provinsi Maluku menitip salam buat Pak Menteri dan jajaran.
bahwa di Maluku pada tahun 2024 kemarin itu diterapkan embarkasi haji antara. Dan penerapan embarkasi haji antara di Maluku itu sangat membantu masyarakat kita di Maluku, terutama jemaah haji, karena soal rentang kendali kita. Kita letak geografis kita di Maluku, perjalanan haji dimulai dari titik nol, dari desa sampai ke kota Ambon itu menelan waktu, sampai ke Arab Saudi, ke Tanah Suci itu bisa menghabiskan waktu 10 hari kurang lebih. Karena itu dengan diterapkannya embarkasi haji antara di Maluku di tahun 2024 itu sangat membantu masyarakat kita. Karena itu lewat kesempatan ini kita minta sebagai wakil dari Maluku, kita ingin Pak Menteri di tahun 2025 ini embarkasi haji antara di Maluku itu bisa tetap diterapkan. Kita memang sedang berupaya untuk meningkatkan embarkasi antara menjadi embarkasi haji penuh. Tapi kita juga tahu bahwa kita masih butuh banyak sekali persyaratan, termasuk landasan bandara kita juga harus diperluas. Karena itu Pak Menteri di kesempatan ini, di tengah masih minimnya sarana dan prasarana kita, termasuk yang paling penting dan mendesak juga adalah soal aula yang representatif, aura keberangkatan haji kita yang representatif. Karena itu soal kekurangan kita, insya Allah kita akan koordinasikan dan kita akan komunikasikan dengan Kementerian Agama dan juga pemerintah Republik Indonesia. Tapi yang paling penting kita minta hari ini adalah di tahun 2025 ini penerapan embarkasi haji antara itu masih, saya kira sebagai kado tahun baru Pak Menteri buat masyarakat di Provinsi Maluku. Saya kira itu Pak Menteri, Pak Ketua, satu poin saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Musanim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 8 yang kami hormati, Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri yang kami hormati, Bapak Kepala BP dan Wakil Kepala BP Haji yang kami hormati, segenap jajarannya, para anggota Komisi 8 yang kami cintai. Pertama-tama yang ingin kami sampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun yang akan datang ini hendaknya menjaga yang sudah berjalan dengan baik, kemudian memperbaiki yang perlu diperbaiki. Kemudian lagi kami tadi sepakat dengan Pak Nana dan Bu Seli tentang masalah komposisi antara BPIH yang dibebankan kepada jemaah haji dengan nilai manfaat, Pak. Kami setuju seperti komposisi yang awal, yaitu 40% ditanggung oleh nilai manfaat, Pak. Karena apa? Sesungguhnya bahwa BPKH ini diberi tugas untuk mengelola keuangan haji untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kembalinya kemanfaatnya kepada jemaah haji juga. Dengan demikian, kalau memang 40% itu dibebankan nilai manfaat, nanti beban masyarakat agak berkurang. Kemudian lagi yang menjadi permasalahan di Kakanwil atau di daerah-daerah terkait anggaran operasional haji, Pak. Bahwa haji ini menganut kalender hijriah, sedangkan di Pakanwil Kementerian Agama itu menggunakan kalender Masehi. Jadi sering tidak sinkron, ini perlu diperhatikan. Yang kedua, terkait barang milik haji. Nah, sampai sekarang belum ada format penghapusan. Maka banyak barang milik haji yang sudah tidak punya nilai buku dan manfaat, tapi tidak bisa dihapus. Ini juga menjadi beban. Terkait porsi haji reguler, Pak, ini Jawa Timur ini hendaknya diberi persentase kuota yang lebih besar, Pak, karena
waiting list di Jawa Timur ini termasuk yang panjang dibandingkan beberapa provinsi yang lain. Dan ini juga untuk koreksi kita bersama, untuk Komisi 8 dan juga dari Kementerian, bahwa pengumuman kuota dan bibih ini bisa lebih awal Pak, sehingga persiapan juga bisa lebih maksimal. Kemudian untuk istitoah, dari pengalaman yang telah kita alami Pak tahun 2023 dan selanjutnya, bahwa penerapan istitoah yang ketat ini insya Allah akan bermanfaat Pak. Pengalaman 2023 banyak yang memaksakan jamaah haji lansia yang tidak istitoah secara fisik ini dipaksakan pelunasan, kemudian berangkat di sana. Pendamping waktu itu juga dikurangi. Kemudian petugas haji saya kira tidak mungkin bisa melekat 24 jam ketika orang tersebut sudah tidak mampu apa-apa lagi ketika menjalankan ibadah haji itu. Maka dari itu, untuk pengetatan nilai istitoah kesehatan fisik ini supaya bisa dipertahankan. Kemudian lagi yang telah terjadi di wukuf atau mabit di Mina Pak, pengalaman kami banyak sekali kejadian yang mana ada satu kloter yang konsumsinya terhambat Pak, belum terhan makanan ini supaya bisa diatasi lebih awal. Dan juga tentang kreditnya apa namanya, jumlah Pak, antara kapasitas dengan jumlah ini tidak seimbang, dan itu harus diperhatikan dan perlu dicari titik permasalahannya. Apakah ini karena ada rombongan liar yang masuk ke sana, atau apa, itu yang perlu harus dipelajari Pak. Kemudian lagi tentang zonasi Pak, zonasi antar daerah ini saya kira layaknya tetap dipertahankan supaya mempermudah koordinasi. Zonasi orang Jawa Timur berdekatan hotel-hotelnya dengan orang Jawa Timur dan seterusnya, ini sangat penting sekali. Kemudian kalau kemarin ada usulan semacam masalah wukuf di Mina Pak, kalau memang ada wukuf di Mina ini, ada wukuf di Mina Qadim, ini sangat bersyukur sekali Pak kalau memang itu berita itu betul-betul ada. Namun kemarin ada semacam usulan solusi, pengalaman bagaimana kreditnya mabit di Mina Pak, sehingga ada sebagian yang secara kreativitas sendiri untuk tanazul Pak. Nah, kemudian kemarin kita juga sempat membicarakan ini di Komisi 8, ada usulan tanazulnya dikoordinasikan. Ini memang solusi yang terbaik apabila memang hotel-hotel yang ditempati para jamaah haji ini yang dekat dengan Jamarot. Namun yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita tanazul, ini kan jamaah haji punya kewajiban mabit di Mina. Berarti artinya jamaah haji yang tanazul di hotel ini harus mabit di sekitar Jamarot. Permasalahannya Pak, di sekitar Jamarot biasanya orang-orang yang mabit yang liar itu selalu oleh petugas pemerintah Saudi biasanya diusir, selalu diusir-usir terus Pak. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Kalau memang mabit di Mina itu adalah mu'zamul lail, berarti harus 6 jam. Kalau toh nanti jamaah yang tanazul ini yang jumlahnya banyak, apakah kira-kira bisa memberi solusi ini Pak? Ya. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi yang perlu kami tekankan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, dan juga kemarin kita ketemu dengan para jamaah haji cadangan, kita sampaikan juga akan ada penurunan biaya haji. Maka untuk mensiasati penurunan jamaah haji ini, komposisi daripada
BPIH yang ditanggung oleh jamaah dengan nilai manfaat 60-40%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini dulu ya. Tadi Gerindra sudah, Demokrat sudah, PKB sudah. Ini PKS dulu Pak Asweni. Terima kasih pimpinan izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Asweni, SPD Dapil Sumatera Selatan 2. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 8 semuanya. Yang kami muliakan Menteri Agama, Wakil Menteri, serta seluruh jajaran Dirjen dan Direktur yang hadir. Kepala BP Haji dan Wakil Kepala BP Haji mengucapkan selamat, ada pelantikan katanya hari ini, sudah bertambah lagi pasukan BP Haji. Termasuk di Kementerian Agama juga Pak, ada banyak, saya lihat ada pelantikan pejabat baru di Kementerian Agama. Mudah-mudahan ini menopang kemajuan, lebih maju lagi Kementerian Agama ke depan. Hadirin staf rapat yang saya muliakan, kami ini masa reses, tapi kami karena kewajiban kami datang ke sini Pak, ya, untuk hadir di gedung kita ini seizin pimpinan DPR demi kemaslahatan orang banyak. Dan kita datang ke sini reses kemarin, kami banyak menerima masukan masyarakat. Saya yakin anggota Komisi 8 bahkan seluruh anggota DPR RI ini mungkin banyak yang mereka menunggu berapa besar biaya yang akan mereka store tahun 2025 ini. BP ya namanya, unsur BP-nya. Karena BPIH itu ada dua unsur, ada BP dan nilai manfaatnya. Jadi kalau tahun lalu kita semua dengan komposisi 60-40%, 60 BP yang ditanggung oleh jamaah, 40% nilai manfaat, itu masyarakat peserta jamaah haji membayar 56 juta, alias mereka sekitar 31 juta untuk pelunasan. Ya. Nah tahun ini dengan biaya yang sama, ONH-nya 93 jutaan, tetapi karena komposisi tadi berubah, BP dan nilai manfaat jadi 70-30, masyarakat jadi membayarnya adalah 65 juta, alias naik sekitar 9 juta per jamaah. Itu kalau sampai berita ini keluar ke konsumsi publik, saya pikir ini agak menggemparkan juga ini. Ya. Harapan masyarakat ini dengan Bapak Presiden kita yang baru, ini ada perubahan, ada perhatian yang lebih kepada masyarakat, kepada ini. Justru hadiahnya adalah kenaikan setoran mereka naik 9 juta 2025 ini. Nah tadi yang saya garis bawahi betul dari penyampaian paparan Pak Menteri adalah prinsip efektivitas dan efisiensi untuk operasional haji tahun 2025 ini. Ini saya catat betul itu. Efektivitas, efisiensi dan efektivitas. Nah untuk itu kami karena tidak masuk di panja, kalau fraksi PKS ini sudah jelas, sudah ditentukan kapoksi kami akan masuk di panja, tapi kami titip saja untuk semua pimpinan dan anggota panja nanti memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas ini. Saya mengharapkan justru bukan naik 9 juta biaya pelunasan dari jamaah, tetapi malah turun sekitar 10 sampai 9 juta itu dari tahun sebelumnya. Gimana caranya? Karena memperhatikan efisiensi dan efektivitas, kita bikin satu perubahan yang fundamental untuk haji 2025 ini. Kalau dapat dilakukan, kalau memungkinkan dari birokrasi ataupun sistem di pemerintahan di Saudi Arabia, Kementerian Haji Saudi Arabia dan seterusnya, dan tidak menyebabkan cacat dalam pelaksanaan haji 2025, karena saya perhatikan itu 221.000 nanti jamaah yang berangkat haji, itu banyak juga PNS, para pejabat, ya, dan lain sebagainya. Nah ini gimana kalau 2025, saya titip panja ini ketua dan wakil ketua dan seluruh anggota panja nantinya, kita pangkas waktu
durasi kita tinggal di Saudi Arabianya, baik di Mekah maupun kalau tidak bisa di Madinah, di Mekahnya yang kita pangkas. Berapa hari betul yang wajib untuk kita hadir di sana sehingga haji itu sah. Jadi kalau memungkinkan, ini memang agak revolusioner ya, karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun kami menyarankan untuk meringankan beban jamaah haji, kita pangkas waktunya dari 41 hari misalnya menjadi 31 hari. Karena itu dampaknya banyak karena termasuk pendamping haji daerah, pendamping haji dari pusat dan seterusnya. Itu operasionalnya itu kan ada uang sakunya per hari berapa, itu bisa berkurang juga operasionalnya. Nah, sehingga kita harapkan 2025 pelaksanaan haji sah, syukur-syukur semuanya hajinya mabrur, tapi mereka biayanya bisa lebih murah. Ini saya titip kepada Panja, sekaligus kami permohon kepada untuk dipertimbangkan menjadi perhatian dari Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri dan beserta jajaran. Kita mulai 2025 kita pangkas waktu perjalanan hajinya, sehingga untuk hotelnya, untuk konsumsinya dan sebagainya itu operasional lain itu bisa diturunkan dari tahun kita sebelumnya, karena mengingat kondisi ekonomi kita dan sebagainya. Saya titip kepada Panja untuk pada ini, karena kami tidak ikut di Panja, untuk ini dibahas secara mendalam dan serius. Kalau memungkinkan kita membuat satu terobosan tahun 2025 ini sebagai hadiah dari Bapak Presiden untuk rakyat Indonesia yang berangkat haji tahun 2025 ini, sehingga citra Bapak Presiden semakin baik. Ternyata benar-benar Pak Presiden Prabowo bisa membuat terobosan-terobosan, bukan hanya dalam 1-2 bidang, bukan hanya pangan, bahkan berangkat haji pun bisa lebih murah lagi. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota dan Bapak Menteri, Wakil Menteri, Bapak Kepala BP Haji dan Wakil Kepala BP Haji serta seluruh jajaran. Hadirin sekalian, kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dulu ke Pak Wahidin Halim. Terima kasih pimpinan dan sahabat-sahabat anggota DPR Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri dan jajarannya. Yang pertama, saya tidak begitu paham seluk-beluk perhajian karena saya baru di Komisi 8 tahun ini. Tapi kesan masyarakat yang bisa saya tangkap bahwa pelaksanaan haji kemarin cukup bagus, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hanya sekedar informasi saja saya sampaikan bahwa ketika kami reses kemarin, banyak masyarakat karena kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja, angka 53 juta saja mereka sudah banyak mengundurkan diri. Mereka datang bahwa kami tidak sanggup, terutama yang mereka usia 50-60 tahun, dan tadinya mengandalkan dari jual beli tanah, tapi tanah sekarang nggak laku. Di mana-mana tanah itu nggak laku. Jadi saya mohon jalan keluarnya bagaimana ketika mereka mengundurkan diri. Apalagi setelah mereka tahu informasi yang sekarang menjadi 65 juta. Sekarang beban ekonomi masyarakat semakin berat dan kita prihatin tentang itu. Walaupun semangat untuk berangkat haji saya kira luar biasa. Dan ini mohon menjadi pertimbangan dari Kementerian Agama, apakah itu akan dikurangi atau ditambah, Pak. Tapi yang pasti bahwa pelayanan haji harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang kedua, saya ingin maksimalkan asrama haji yang ada di Tangerang. Dibangun 60 miliar tahun lalu, dikorupsi 3 miliar yang belum dikembalikan berkat pertemuan BPK. Tapi saya lihat kesiapannya belum maksimal. Kemarin kita lihat lapangan, apakah bisa dimaksimalkan atau dimanfaatkan tahun ini? Ini sekedar informasi saja menjadi perhatian Pak Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.